Ini adalah kejahatan serius terhadap keilahian. Itu adalah penistaan. Lebih dari sekadar penistaan. Wakil, anak Allah, kami telah menemukan puluhan manuskrip di mana nama tersebut digunakan. Perspektif Protestan klasik adalah bahwa kepausan adalah antikristus. Protestanisme telah menyerah sepenuhnya. Ia meninggikan diri untuk menjadi seperti yang maha tinggi, untuk duduk di takhta Allah. Siapakah yang menyucikan? Apakah manusia yang menguduskan dirinya sendiri ataukah Kristus yang menguduskan kamu? Nah, saya lebih memilih untuk menerima esensi moral dari buku ini. Tetapi kalian baru saja menyebutkan betapa miripnya periode kita sekarang dengan tahun 1888. Memiliki pekabaran 3 malaikat. Inilah pekabaran yang telah kita sampaikan kepada dunia. 2 dari 3 pekabaran adalah peringatan berkaitan dengan sistem penyembahan palsu dan peringatan tentang menerima tanda. Menarik untuk melihat kemana arah percakapan ini dalam pemikiran publik yang mungkin menyarankan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan jika Anda melanggar undang-undang ini. Tuhan memberitahu kita tentang esensi moral dan Dia mengatakan bahwa kita harus mengingat hari Sabat dan tidak melupakannya. Clash of Minds mempersembahkan Walter Faith, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luka Parah tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 238 666 menyingkap misteri bersama Walter Faith dan Martin Smith. Selamat datang kembali ke Heritage and Hope Ministries. Hari ini saya senang bisa didampingi oleh saudara saya James seperti biasa dan juga Walter Faith dan Martin Smith dari Clash of Minds. Teman-teman, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini. Senang sekali. Terima kasih, ini suatu kehormatan. Ya. Anda tahu, sudah banyak pembicaraan selama bertahun-tahun tentang manusia durhaka dan apa yang disebutkan dalam wahyu tentang manusia durhaka itu. Namun Anda tahu, sebenarnya ada ayat sebelum wahyu dalam perjanjian baru yang berbicara tentang orang ini yang meninggikan dirinya di atas apa yang disebut Allah. Apa yang kita temukan di sana yang menarik bagi kita sebagai Protestan historis? Nah, ada banyak hal dalam ayat itu yang telah menimbulkan kontroversi sepanjang sejarah. Tentu saja ada orang-orang yang ingin menunda hal ini ke masa depan. Tetapi jika kita kembali ke Protestanisme historis dan melihat Romanisme dan Reformasi yang ditulis oleh Gratan Guinness pada akhir 1800-an, jelas bahwa para reformator memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang siapa tokoh ini, dan mereka mengklaim bahwa itu adalah kepausan yang akan duduk di dalam bait Allah, menganggap diri sebagai Tuhan. Sekarang bait Allah merujuk pada gereja karena Paulus di banyak tempat mengatakan, kamu adalah bait Allah yang hidup dalam Efesus misalnya. Jadi bait Allah yang dimaksudkan di sini bukanlah bait yang terbuat dari batu, tetapi sebuah gereja terdiri dari manusia-manusia yang membentuk Israel rohani Allah. Dan dalam lingkungan Kristen ini akan ada manusia durhaka ini yang meninggikan dirinya di atas segala sesuatu yang disebut Allah atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah berpura-pura atau menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Itulah cara para reformator menafsirkannya. Dan secara historis tidak ada cara lain untuk menafsirkannya. Karena Paulus secara jelas juga mengatakan bahwa sebelum Tuhan datang harus ada pemberontakan terlebih dahulu dan manusia durhaka, anak kebinasaan harus terungkap. Dan kemurtadan itu akan datang ketika dia yang menentang itu disingkirkan. Dan kita harus merujuk pada bapak-bapak gereja mula-mula untuk melihat apa yang dimaksud dengan itu.
Dan mereka semua sepakat bahwa referensi di sana mengacu pada Roma pagan. Harus disingkirkan untuk memberi jalan bagi kemunculan Roma kepausan. Dan akhirnya kekuasaan kepausan dengan kedudukan dan wewenangnya yang berpusat di kursi kepausan akan mengambil wewenang tersebut di dalam gereja. Dari Tuhan katanya, berpura-pura bahwa mereka adalah Tuhan dan bahwa mereka dapat membuat undang-undang di atas Tuhan. Jadi intinya itulah interpretasi dari para reformator dan itu adalah interpretasi yang 100% sesuai dengan fakta sejarah. Anda tahu Pastor Faith, ada banyak poin yang Anda sampaikan di sana. Salah satu hal yang kami temukan di sini dalam penelitian kami di Heritage and Hope adalah ketika kami melihat teks Latin dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa ia akan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Sediatos tendens sic Deus. Yang menarik adalah dalam hukum kanon itu sendiri, kata ostendens atau untuk menunjukkan sebenarnya digunakan dalam Distinctio 96 Satis Evidetur dari Decretum Gratiani. Sekarang ini dia, kita sebenarnya memiliki salinan hukum kanon di sini, Alex, yang ini dari tahun 1559, dan tertulis, hal ini dengan jelas ditunjukkan, ostenditur, kata Latin yang sama, ostendens, bahwa paus tidak dapat diikat oleh kekuasaan sekuler, yang secara jelas disebut sebagai Tuhan oleh Pangeran Konstantinus yang saleh, karena jelas bahwa bahkan Tuhan pun tidak dapat diadili oleh manusia. Menggunakan kata deum secara khusus di sini. Kita menemukan ini sebenarnya dalam beberapa manuskrip di Vatikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah mendigitalisasikannya. Dan mereka melangkah sejauh itu dalam Distinction 40, di mana mereka mengatakan, jika paus gagal dan mengabaikan keselamatan sesama, jika ia ditemukan tidak berguna dan lalai dalam pekerjaannya, dan lebih jauh lagi diam dari kebaikan, yang lebih menyinggungnya namun tetap membawa jutaan orang bersamanya sebagai budak pertama neraka untuk disiksa dengan banyak bencana selamanya, tidak ada manusia yang berani menegur dosa-dosa ini, karena dia sendiri yang akan menghakimi semua. Sekarang Alex, kita memiliki beberapa dokumen lain di sini. Saya pikir ini salah satunya dari seri Jesuit, Sacrosancta Consilia, di mana Uskup Agung Carfu, Christopher Marcellus, pada sidang keempat Konsili Lateran kelima, berbicara tentang paus sebagai engkau adalah Tuhan lain di bumi. Atau kita dapat melihat di sini Paus Leo XIII, kita memegang tempat Allah yang Maha Kuasa di bumi ini. Dan tentu saja kita memiliki karya ini dari tahun 1766. Ini adalah karya Lucius Ferreira yang sering dirujuk terkait otoritas kepausan. Paus, sebagai Tuhan di bumi, penguasa tunggal semua umat Kristiani, raja para raja, memiliki kekuasaan yang tak terputus. Dipercayakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menguasai kerajaan-kerajaan di bumi dan di surga. Sekarang dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Paus memiliki kedudukan yang begitu tinggi dan mulia, bukan sekadar manusia, tetapi seolah-olah Tuhan. Dan sebagai wakil Tuhan, Paus saja yang disebut Musa yang suci. Oleh karena itu, Paus diangkat dengan mahkota 3 mahkota sebagai Raja Surga, Bumi, dan Neraka. Anda tahu Anda menyinggung buku-buku ini, itulah mengapa kita sebenarnya berusaha mendapatkan ini untuk mencoba mengungkap sistem yang telah ada begitu lama. Anda tahu, perspektif Protestan klasik selama berabad-abad adalah bahwa kepausan adalah antikristus. Dan sebenarnya ada daftar online yang mengumpulkan semua Protestan yang percaya bahwa paus adalah antikristus. Dan oleh karena itu, daripada mencoba menerima pendapat siapapun tentang hal ini, kamu tahu, itulah mengapa kita sebenarnya mengumpulkan karya-karya asli ini dari reformasi Protestan untuk menunjukkan kepada orang-orang, karena karya-karya ini bukan salinan, bukan reproduksi. Ini adalah dokumen asli yang sebenarnya yang menunjukkan bahwa Antikristus memang memiliki klaim-klaim ini. Dan hal ini mendukung klaim-klaim dalam buku The Great Controversy yang, seperti yang Anda tahu, membahas beberapa pernyataan ini. Dan saya percaya ada juga penyebutan dalam buku ini tentang beberapa pernyataan terkait hal itu. Benar begitu? Ya, salah satu pernyataan dalam The Great Controversy adalah bahwa Paus telah disebut sebagai Tuhan Allah, Paus. Dan Anda tahu hal ini telah diragukan selama bertahun-tahun dalam beberapa kasus. Beberapa orang mengatakan bahwa pernyataan Paus pada abad ke-16 yang sebenarnya secara tidak sengaja menyusup ke dalam teks, dan kata deum tidak ada dalam manuskrip asli, melainkan hanya interpolasi. Namun salah satu hal yang kami temukan belakangan ini adalah bahwa sebelum abad ke-16, bahkan pada abad ke-15, hal ini sudah termasuk dalam Extravagantes of John 22.
Ya, dan tentu saja hal ini konsisten dengan isi utama hukum kanon di mana paus juga disebutkan. Jadi, beberapa orang mengatakan itu hanyalah catatan kaki, tetapi sebenarnya konsisten dengan teks utama. Namun, bahkan 400 tahun yang lalu, ada seorang Jesuit, Andreas Eudemann, yang berbicara tentang kodeks asli Zenzolini atau Glossarium Zenzolini untuk extravagantes, dan mengatakan bahwa kata Deum tidak ada di sana, melainkan hanya mengatakan Tuhan Paus, bukan Tuhan Allah Paus. Dan beberapa orang berkomentar bahwa manuskrip ini disembunyikan dengan hati-hati dari mata-mata Protestan. Tapi tahukah Anda? Hal itu tidak lagi tersembunyi, hal itu telah terungkap. Inilah naskah asli abad ke-14 dalam Vatlat 1397, dan inilah folio 166V, sudut kiri atas 6 baris ke bawah dari atas, Dominum Deum Nostrum Papum. Itu sebenarnya ada di sana. Ellen White benar sepanjang waktu. Dan kemudian dalam edisi yang telah diperbaiki, yang kemudian diterbitkan oleh Paus, menunjukkan bahwa kriteria tersebut sebenarnya tetap termasuk bahkan setelah para korektor melakukan revisi terhadap extravagantes dan isi utama hukum kanon. Dan ada seorang imam Portugis, Pereira, yang bukunya ada di sini, yang mengatakan bahwa para paus belum pernah menolak atau menentang gelar ini. Mengapa mereka melakukannya? Maksud saya, hal itu konsisten dengan isi utama hukum kanon. Namun pertanyaan yang saya miliki adalah, Pastor Faith, Anda tahu, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, kita melihat referensi tentang manusia durhaka. Bagaimana hal itu berhubungan dengan kitab Wahyu? Ya, itu benar-benar terhubung. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya hanya ingin mengatakan bahwa inilah keindahan pelayanan Anda. Karena seperti yang Anda katakan dengan benar, banyak dokumen ini telah dimanipulasi, disangkal, dan menghilang dari pandangan publik sejak fokus diarahkan pada kepausan sebagai antikristus. Dan beberapa artefak telah hilang dan ditolak. Namun sungguh mengherankan bagi saya betapa banyak orang yang ikut-ikutan dan mengatakan bahwa hal-hal ini tidak pernah ada, tapi pada kenyataannya mereka memang nyata. Dan Anda telah menciptakan perpustakaan bukti untuk hal ini sehingga tidak ada yang bisa menyangkalnya lagi. Sekarang ketika Alkitab mengatakan, Sebelum Anda masuk ke studi Alkitab tentang hal itu, bahkan dalam seri Total Onslaught Anda, banyak referensi yang ada di sana tidak tersedia lagi. Tidak. Jadi apa yang Anda lakukan ini benar-benar luar biasa dalam menyatukannya, sehingga tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu ada di versi asli. ya, bukan tujuan kami untuk menyerang siapapun atau lembaga agama manapun, tetapi faktanya organisasi ini telah merebut hak prerogatif Kristus. Mereka pada dasarnya telah mencuri hal-hal tersebut dari pemiliknya yang sebenarnya dan mengaplikasikannya pada diri mereka sendiri. Ini adalah kejahatan serius terhadap keilahian. Dan Alkitab sebenarnya menyebutkan hal itu dan menyebutnya sebagai anak kebinasaan, sebuah gelar yang hanya berlaku untuk manusia durhaka dan Yudas. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diserahkan kepada gereja dalam bentuk yang paling buruk. Dan orang-orang malang yang terjebak dalam sistem, dan mereka disembunyikan dari firman Allah. Dan sebagian besar dokumen-dokumen ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi hal ini benar-benar diperlukan. Bahwa pekerjaan yang dimulai oleh reformasi, yang telah terkubur di bawah pasir waktu dan tidak hanya terkubur secara kebetulan, tetapi dengan sengaja. Hal itu harus diungkap kembali. Sekarang Alkitab dipenuhi dengan informasi tentang kekuasaan antikristus ini, dan ia diberi berbagai nama. Dalam Daniel, kekuasaan ini disebut sebagai kekuasaan tanduk kecil, atau tanduk kecil sebenarnya bukanlah tanduk kecil. Itu adalah tanduk yang tumbuh dari kekecilan menjadi tanduk yang kuat, yang menjadi lebih kokoh daripada yang lain dan menjadi dominan. Jadi disitulah kekuasaan tanduk kecil itu. Jika Anda melanjutkan pembacaan di Daniel, kekuasaan ini disebutkan di banyak tempat dalam pasal 11 Daniel, dan tentang bagaimana ia meninggikan diri sendiri dan lain-lain.
Dan Anda dapat menemukannya dalam Wahyu 11 di mana dasar-dasarnya telah ditetapkan. Untuk kekuatan menipu ini, binatang dari jurang maut yang memerintah dunia melalui seorang wanita. Dalam Wahyu pasal 17 dikatakan bahwa wanita ini duduk di atas binatang itu dan sebenarnya mengendalikan gerakannya. Dan binatang itu tentu saja merujuk pada sistem-sistem politik. Dan dalam Wahyu 13, Anda memiliki binatang gabungan dari Daniel pasal 7, sifat-sifat tanduk kecil, bahwa dia akan menganiaya orang-orang kudus, bahwa dia akan mengubah waktu dan hukum, bahwa dia akan memerintah untuk periode waktu tertentu, dan lain-lain. Jadi semua ini sejalan dengan kekuasaan yang sama. Jadi Daniel berbicara tentang hal itu. Paulus memberikan gambaran umum tentang karakteristik kekuasaan ini. Bagaimana ia meninggikan diri, bagaimana ia menempatkan dirinya di tempat Allah, bagaimana ia sebenarnya telah memanipulasi posisinya di dalam gereja Kristen yang menyebut dirinya sebagai kekuatan Kristen, ketika kenyataannya ini adalah paganisme yang disamarkan sebagai Kristen. Dan dalam binatang raksasa yang digambarkan dalam Wahyu pasal 13, Anda memiliki semua atribut ini lagi, dan kemudian Anda memiliki kekuasaan kedua. Kehendak itu atas nama kekuasaan pertama ini. Kekuasaan itu berkuasa selama abad pertengahan dan mengubah waktu dan hukum. Akan kembali menonjolkan kekuasaan ini, memberlakukan hukum-hukumnya, dan dengan demikian memaksa dunia untuk menyembah kekuasaan ini tanpa mereka sadari, kecuali jika ada yang mengungkapkannya, dan inilah tepatnya yang Anda lakukan dengan dokumen-dokumen Anda. Dan inilah yang kita bahas di sini hari ini. Jadi garis tersebut dapat Anda gambarkan dengan sangat jelas melalui nubuat-nubuat Daniel, melalui penafsiran nubuat-nubuat tersebut dalam reformasi, hingga peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam pasal-pasal kitab Wahyu. Ini adalah gambaran yang sangat jelas, di mana kekuasaan ini berada, bagaimana ia berkuasa, apa tujuannya, dan apa konsekuensi dari penerapan tujuan-tujuan tersebut. Anda tahu salah satu hal yang Anda sebutkan tentang dokumen-dokumen yang terungkap. Saya ingat beberapa tahun lalu saya membaca di salah satu situs web Anda tentang kutipan dari Katolik Nasional, di mana seorang kardinal sebelum menjadi paus mengatakan bahwa paus bukan hanya wakil Yesus Kristus, tetapi apakah Yesus Kristus tersembunyi di balik daging? Ya, dia ada di dalam daging. Dan hal ini dikutip dari Katolik Nasional. Ya, namun sering berjalannya waktu, saya tahu beberapa situs web Katolik telah menyangkal dan mengatakan tidak ada majalah semacam itu. Kami sebenarnya telah menghubungi Swiss, sebenarnya ke perpustakaan Universitas Bern dan menemukan Le Catholique National yang memuat, meski merupakan surat kabar Katolik, namun di dalamnya terdapat kutipan khusus yang menurut paus atau kardinal, kemungkinan besar Kardinal Sarto pada tanggal 25 November 1894, yang menyampaikan pernyataan ini sebelum ia menjadi paus. Ya, jadi apa yang mereka katakan tidak ada dalam surat kabar Katolik, mengatakan itu bukan surat kabar yang sebenarnya, dan sedikit meragukan beberapa kutipan yang disediakan di situs web Anda. Kami sebenarnya telah menemukan bahwa tidak, mereka sebenarnya benar. Dan majalah itu ada, dan inilah buktinya. Untuk dilihat semua orang. 13 Juli 1895. Sekarang Wahyu 13 juga berbicara tentang manusia durhaka. Ia juga berbicara tentang sebuah nama dan angka yang terkait dengan nama tersebut, 666. Ya, dan selama bertahun-tahun ada banyak kontroversi tentang apa yang dimaksud dengan angka tersebut atau apa yang merujuk padanya. Saya telah melihat berbagai referensi, mulai dari tato, barcode, hingga... Saya pikir saat ini bahkan ada pembicaraan tentang kecerdasan buatan dan berbagai hal lain yang dibayangkan orang. Namun salah satu hal yang kami temukan dalam penelitian kami adalah adanya ide lama yang diajukan pada tahun 1612 oleh Andreas Hellwig dalam bukunya Antikristos Romanus, dan menariknya ia bahkan melibatkan seorang kardinal, Kardinal Bellarmine, yang merupakan seorang Jesuit. Semua kriteria yang diajukan, karena Bellarmine juga sedang meneliti hal tersebut. Dan ada beberapa kriteria yang menyatakan bahwa apapun angka yang digunakan, angka tersebut harus menghasilkan angka yang diperlukan. Hal itu harus sesuai dengan perintah kepausan. Itu tidak boleh menjadi nama yang hina yang diberikan oleh musuh, tetapi harus dapat diterima oleh Antikristus sendiri dan harus menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan olehnya.
Dan dari semua gelar yang digunakan oleh kepausan, Vicarius Filii adalah yang dipilih. Dan itu sebenarnya ada banyak bukti yang mendukung hal ini. Kami telah melakukan beberapa penelitian baru-baru ini, dan bagi Anda yang menonton dan tidak familiar dengan cara kerjanya, inilah gematria di sini. Namun, kami telah melakukan penelitian di Perpustakaan Digital Vatikan dengan manuskrip-manuskrip baru yang didigitalkan dalam beberapa tahun terakhir, dan kami menemukan puluhan manuskrip. Ada folio atau paginasi untuk setiap tempat di mana nama tersebut digunakan. Namun dalam banyak kasus, istilah ini sebenarnya digunakan dalam hukum kanon. Kita sebenarnya menemukannya di buku ini tepat di Distinctio 96 juga. Konstantinus Imperator adalah babnya. Hal ini juga terdapat dalam buku Lucius Verras di sini. Namun menarik bahwa istilah tersebut dimasukkan dalam frasa ditetapkan, yang berarti ditetapkan dengan kekuatan hukum. Dan Pastor Faith, saya yakin Anda pernah melihat beberapa referensi sepanjang tahun tentang hal itu terkait dengan tiara. Apakah Anda pernah membaca sesuatu tentang itu sebelumnya? Ya, ada beberapa saksi yang mengaku telah melihat tiara tersebut. Sebenarnya saksi-saksi independen, bukan yang bersekongkol. Dan kemudian tiara menghilang dari tampilan publik dan ditolak bahwa tiara tersebut pernah ada. Kemudian ada orang-orang dalam barisan Protestan dan sayangnya bahkan dalam barisan kita sendiri yang mulai dengan keras menyangkal bahwa interpretasi Vicarius Filii Dei sebenarnya benar. Tetapi, namun referensi tentang hal itu juga disebutkan dalam majalah Our Sunday Visitor. Jika saya ingat dengan benar, yang merupakan dokumen yang diperkenalkan oleh Gereja Katolik Roma. Dan jika mereka membuat kesalahan dalam hal itu, mengapa mereka menerbitkannya kembali beberapa tahun kemudian dengan informasi yang sama persis? Namun sejak itu, banyak dokumen, dan saya yakin Anda telah memberikan daftar yang sangat panjang, telah membuktikan hal ini sehingga bahkan skeptis terbesar, bahkan di tengah-tengah kita sendiri, harus mengakui bahwa mereka salah. Tetapi nama ini memiliki sejarah yang menarik karena Anda bisa menelusurinya jauh ke belakang. Seperti halnya kepausan. Bukan nama itu sendiri, tetapi angka 666 dan apa yang terkait dengannya. Dan mungkin saya tidak ingin terus-menerus berbicara, tetapi mungkin hanya sekilas melalui ini. Singkatnya, manusia durhaka adalah wakil setan. Dan Wahyu dengan jelas menyatakan hal itu. Bahwa naga memberikan kepadanya takhtanya dan kekuasaannya yang besar. Sekarang kata kursi adalah kata yang sangat penting. Karena kita juga berbicara tentang takhta kepausan, tempat dari mana ia berbicara dengan otoritas ex cathedra, secara mutlak. Sekarang kursi ini pada awalnya tentu saja milik setan, dan setan memiliki kursi itu. Dan jika Anda membaca kitab Wahyu, Anda akan menemukan bahwa Pergamum disebutkan di sana. Itu adalah periode kompromi agama ketika Konstantinus konon telah memeluk agama Kristen. Meskipun dia adalah seorang penganut Mitraisme, ia juga seorang penyembah matahari pada saat yang sama. Dan kitab Wahyu dengan jelas memberitahu kita bahwa Pergamum adalah tempat di mana setan memiliki takhtanya. Sekarang kota ini Pergamum merupakan kota yang menarik karena disitulah para imam Babilonia mendirikan keimamatan mereka. Setelah orang-orang Medo-Persia menaklukkan Babel. Dan mereka mempertahankan kota ini bahkan selama periode Medo-Persia dan periode Yunani dan akhirnya menyerahkan gelar mereka kepada Kaisar Romawi. Dan gelar ini adalah Pontifex Maximus yang merupakan imam besar tertinggi. Dan dia berada di tempat dalam kitab Wahyu yang disebutkan sebagai tempat duduknya, di mana setan memiliki tahtanya. Sekarang kursi itu kemudian berpindah ketika ia melepaskan gelar raja terakhir. Saya pikir yang melakukannya adalah Attalus ketiga. Ketika ia melepaskan gelarnya dan menyerahkannya kepada kaisar-kaisar,
ia juga harus menyerahkan gelar keilahiannya itu. Jadi ini sangat penting bahwa gelar itu terikat pada keilahian. Jadi Pontifex di sana, Pontifex Maximus juga merupakan Tuhan. Kaisar-kaisar Romawi awal tidak menerapkan status dewa ini pada diri mereka sendiri. Tetapi setelah Julius Caesar mengambil gelar tersebut dan mengaplikasikannya pada dirinya sendiri, maka semua kaisar setelah Julius Caesar juga mengambil gelar dewa tersebut. Dan disinilah pemujaan kaisar masuk. Ya, dan hal itu diberlakukan dengan undang-undang. Dan tentu saja para Kristen awal dibunuh sebagai konsekuensinya karena mereka tidak mau bersujud kepada seorang pagan, raja dewa, dengan gelar tersebut. Sekarang dari mana asal gelar tersebut? Bagaimana dengan hari ini? Hal ini terkait dengan Roma karena Roma mengambil gelar Pontifex Maximus. Oleh karena itu dalam Wahyu pasal 13 dikatakan bahwa setan atau naga memberinya takhta dan kekuasaannya serta otoritas yang besar. Jadi takhta itu telah berpindah dari Babel ke Pergamum, kepada kaisar-kaisar dan kemudian kepada kaisar-kaisar kepausan, jika kita bisa menyebutnya demikian, dan mereka memiliki gelar dewa. Jadi jika ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah ada dan hanya terjadi pergeseran posisi, bukan pergeseran wewenang, gelar itu saat ini berada di Roma. Dan mereka sangat bangga dengan itu karena di balik setiap nama PM Pontifex Maximus. Baiklah, Anda bahkan. Saya baru saja berpikir tadi saat kita membahas dokumen asli dan buku-buku yang Anda miliki, banyak orang juga mengklaim hal itu. Ya, oke, tapi itu yang mereka katakan saat itu. Mereka tidak menyebutkannya sekarang. Tapi ada cukup banyak tempat di mana Anda bisa mencari informasi tentang hal itu, dan saya pikir kita juga bisa membicarakannya. Tapi yang paling jelas adalah jika Anda pergi ke akun Twitter atau sekarang akun Expose, itu adalah Pontifex. Ya, Jadi itu masih ada di depan mata Anda. Itu tepat di depan mata Anda. Mereka tidak dapat menyangkalnya, dan mereka tidak dapat menyangkalnya tanpa melanggar doktrin mereka sendiri. Karena infalibilitas kepausan mensyaratkan bahwa mereka tidak dapat mengubah doktrin mereka. Ini seperti hukum Media dan Persia. Anda tidak dapat mengubahnya. Karena hal itu akan melanggar prinsip dasar yang menjadi landasan kepausan. Menariknya, angka 666 yang kita temukan dalam beberapa simbol pagan di luar sana sangat terkait dengan pemujaan matahari. Anda dapat melihatnya di sini pada Saga Solis di Museum Berlin. Saya baru-baru ini menemukan salah satu jimat semacam itu yang dijual di Stax & Bowers. Ini dia tepat di sini, yang berwarna emas, dan sebenarnya terjual seharga $6.600. Namun pada monstrans di sini, Anda dapat melihat simbol Sigma De Gamma. Jadi angka 666 tercermin pada monstrans ini. Namun salah satu hal tentang tiara adalah meskipun tidak semua tiara difoto dan kita tidak memiliki bukti foto tentang itu, kita memiliki yang satu ini, yang merupakan hadiah dari para wanita di istana kerajaan Raja Leopold II dari Belgia, yang diserahkan kepada Paus pada tahun 1871. Tiara ini dirancang oleh Jean-Baptiste Bethune dari Ghent dalam gaya neogotik, dan terdapat ukiran Latin di atasnya. Regnum atque popularum patri orbis supremo in terra rectori Jesu Christi Vicaria infallibility. Namun yang dapat Anda lihat di sini adalah Christi Vicarius in terra. Salah satu hal yang penting tentang hal ini adalah Our Sunday Visitor mengakui bahwa hal itu sama dengan Vicarius Christi di sini dan Vicarius Filii Dei. Dengan kata lain, keduanya analog. Namun, salah satu hal yang saya temukan adalah jika kita melihat secara Alkitabiah pada Imamat 24 ayat 18, barang siapa membunuh seekor binatang, ia harus menggantinya, binatang untuk binatang. Penggantinya adalah Vicarium. Yang namun ketika dikatakan binatang untuk binatang, kata ante digunakan dalam arti penggantian. Jadi dalam bahasa Latin, Vicarius Christi analog dengan Antikristos dalam bahasa Yunani. Dengan demikian, yang sebenarnya adalah Antikristus tepat terpampang di depan tiara ini. Sekarang, mengenai Vicarius Filii Dei, sebenarnya ada dokumen palsu, donasi Konstantinus, yang mencakup frasa khusus ini dari dekret Pseudo Isidore, Vicarius Filii Dei. Sayangnya, meskipun donasi Konstantinus, frasa ini berasal dari dokumen palsu dan masuk ke dalam tubuh hukum kanon di sini. Ya.
Ketika hal ini sebenarnya ditemukan oleh Laurentius Valla, salah satu hal yang dia lakukan adalah mengungkap semua ini sebagai, "Hei, kamu tahu, donasi Konstantinus ini palsu." Sekarang di Roma tidak ingin hal itu terungkap dan oleh karena itu mereka menempatkan karya Laurentius Valla yang mengungkap donasi Konstantinus sebagai kebohongan dimasukkan ke dalam daftar buku terlarang, Index Liborum Prohibitorum, setelah Konsili Tren. Mereka tidak ingin terungkap bahwa mereka bergantung pada dokumen palsu. Yang kita temukan di sini, bagaimanapun, adalah bahwa frasa dari hukum kanon sebenarnya masuk ke dalam dokumen seperti Terra Pax Hominibus, di mana Santo Petrus terlihat telah ditetapkan, yang berarti ditetapkan dengan kekuatan hukum, Vicarius Filii Dei, demikian pula para paus yang, setelah diberikan oleh kami dalam kerajaan kami, atau yang satu ini di sini, sekali lagi, lebih lanjut dari Decretum Gratianus, yang masuk ke dalam korpus utama hukum kanon. Dan Anda dapat melihat hal ini tercermin dalam salinan-salinan yang tersedia di perpustakaan digital Vatikan hingga saat ini. Sekarang Distinctio 19 juga memiliki pernyataan dalam dekret-dekret ini di mana di antara kitab-kitab kanonik, surat-surat dekret juga disebutkan. Dengan kata lain, ini setara dengan kitab suci kanonik. Jadi hal itu sangatlah otoritatif. Dan seluruh argumen tentang apakah hal itu tercantum dalam tiara agak seperti pengalihan perhatian. Karena otoritas sebenarnya berasal dari hukum, dari konstitusi apostolik, dekret kepausan, dan dokumen-dokumen utama yang dikeluarkan oleh magisterium. Dan Anda dapat melihat contohnya di sini, Corpus Iris Canonici. Edisi khusus ini diajukan pada tahun 1587 untuk yang satu ini, dan terdapat pengantar dari Paus Gregorius XIII di dalamnya. Sekali lagi, di mana Paus ditetapkan sebagai Vicarius Filii Dei, kita juga dapat melihat hal ini dalam Summa de Ecclesiae karya Kardinal Juan de Torquemada. Ada salinan lain di sini, pernyataan lain yang termasuk dalam Licet Juxta Doctrina Paus Yohanes 22. Sekarang pada masa Paus Yohanes 22, ada karya yang diajukan oleh Augustinus Triumphus. Karya tersebut diajukan untuk membela supremasi kepausan dan otoritas kepausan. Dan tertulis di sini bahwa Kaisar Kristen Konstantinus bersaksi mengatakan Petrus yang diberkati telah ditunjuk sebagai Vicarius Filii Dei. Yang menarik bagi saya, ini adalah konstitusi apostolik Paus Yohanes 22, Licet Juxta Doctrina. Ini adalah konstitusi apostoliknya di sini. Namun kita akan beralih ke karya Augustinus Triumphus di sini. Dan Augustinus Triumphus Summa de Potesta. Salinan khusus ini memiliki tanda tangan Paus Gregory XIII yang sama yang merayakan pembantaian Santo Bartolomeus, tetapi dalam dokumen yang sama, di Sabbatai Indiam Dominicum Jure Apapa Mutata Est, hari Sabat telah diubah menjadi hari Minggu atas perintah Paus. Itu dia. Iya, dalam dokumen yang sama, yang menempatkan otoritas kepausan sebagai semacam patokan tertinggi, kita juga melihat referensi terhadap otoritasnya dalam mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Itu berjalan beriringan Vicarius Filii Dei dan penggunaannya. Jadi menarik bagaimana keduanya saling terhubung. Saat ini Anda masih dapat menemukan Vicarius Filii Dei di situs web Kepausan atau situs web Vatikan hingga saat ini dalam Konstitusi Apostolik dari Rivi Muniensis pada tahun 1965 serta oleh Paus Paulus VI pada tahun 1968. Hal ini tercermin di seluruh teks. Kita juga menemukannya dalam karya ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan saya memiliki salinannya di slide di sini. Alex, apakah ada banyak bukti? Anda tahu ada banyak bukti. Anda tahu saya pikir bahwa harus ada banyak bukti. Anda tahu saya pikir tentang bagaimana? Apa masalah utama Lucifer pada awalnya? Salah satu masalah utamanya adalah ia memiliki kesombongan di hatinya. Pikirkan tentang Yesaya 14 ayat 12. Bagaimana engkau jatuh dari surga, hai Lucifer, anak fajar. Bagaimana engkau ditumbangkan ke bumi yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku. Mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jika kita melihat kekuatan antikristus, kekuatan binatang, kekuatan tanduk kecil yang disebutkan di sepanjang kitab suci, salah satu hal utama adalah jika ia akan meniru setan, dan jika pada dasarnya akan menjadi alat bicara setan, maka ia harus secara alami menjadi sombong dan angkuh.
Dan kekuatan 666 ini, itu tidak akan menjadi sesuatu yang rahasia yang harus kamu ungkapkan secara diam-diam. Tidak, itu akan terbuka secara terang-terangan. Hal ini akan diterapkan kepada semua orang. Anda akan melihatnya terukir di bagian depan. Anda tahu, kalian baru saja membicarakan gelar Pontifex Maximus. Anda mengerti? Anda benar sekali, Martin, ketika Anda mengatakan itu adalah nama pengguna Twitter, karena ya, itu ada di sana untuk semua orang lihat. Tapi itu juga ada di semua koin Vatikan. Pontifex Maximus terdapat pada koin Vatikan. Anda melihatnya terukir pada yang sebenarnya. Di bawah gereja utama di Vatikan. Dan Anda dapat melihatnya terukir di batu tepat di sana di mana Anda melihatnya. Jadi ini bukan sistem di mana mereka mencoba menyembunyikannya. Ada gambar paus di mana dia memiliki cherubim di kedua sisi saat dia duduk di sana. Nah, jadi Anda melihat gambaran ini di mana dia meninggikan dirinya sendiri untuk menjadi seperti yang maha tinggi, untuk duduk di takhta Allah. Dan gelar ini, gelar kepausan Vicarius Filii Dei, pada dasarnya adalah pengganti Kristus. Ini sangat menghujat. Benar, karena tidak ada yang benar-benar dapat menggantikan Kristus. Tetapi pada saat yang sama, hal itu diharapkan. Ya, dan saya percaya, dan saya pernah mendengar Anda membahas ini sebelumnya, di mana ada seorang siswa yang pergi dan melihat dan berkata, "Oke, mari kita identifikasi semua contoh yang berbeda. Saya percaya dia Katolik." Dan dia berkata, "Baiklah, mari kita lihat ini. Judul 666. Judul apa yang cocok untuk ini?" Dan itu haruslah sesuatu yang diciptakan oleh antikristus sendiri. Ya, jadi Andreas Hellwig. Ya, jadi apa kriterianya di sana? Jadi ya Andreas Hellwig sebagai seorang Protestan sebenarnya yang pertama kali mengenali judul tersebut. Dan ini bahkan bukan ide Adventis. Tidak lain, maksud saya ini sudah ada jauh sebelum gereja Advent hari ke-7. Tapi salah satu hal yang Anda bicarakan adalah kebanggaan dan kesombongan kepausan. Anda tahu, dalam Daniel 7, kekuasaan ini begitu sombong sehingga ia dapat mengubah atau memodifikasi waktu dan hukum ilahi. Benar. Dan itulah intinya. Karena dalam naskah-naskah ini, salah satu hal yang kita temukan misalnya dalam dekrit-dekrit atau peraturan Gregorius 9 adalah bahwa sesuai dengan kekuasaan penuh, kita dapat melampaui hukum. Sekarang dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, terjemahan Latin Vulgate menggunakan kata supra untuk di atas. Dan di sini kita menemukan sekali lagi supra, di mana paus berada di atas hukum. Dan lanjutannya mengatakan bahwa bukan manusia, tetapi Allah yang memisahkan mereka yang dipisahkan oleh Paus Roma, yang menjalankan fungsi bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai Allah yang sejati, setelah mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat gereja-gereja, membubarkan bukan dengan otoritas manusia, tetapi dengan otoritas ilahi. Saya maksudkan ini masih tersedia di situs web Vatikan hingga hari ini. Dan tertulis di sini, Paus dikatakan memiliki kekuatan ilahi yang tak tergoyahkan sehingga mampu mengubah sifat segala sesuatu, kehendaknya dianggap sebagai hukum, dan bahwa ia dapat membebaskan dari kewajiban hukum, dan bahwa ia dapat menjadikan yang tidak adil menjadi adil dengan memperbaiki dan mengubah hukum. Menarik, kata untuk perubahan di sana, mutando, yang berarti mutasi. Benar. Sekarang, saya percaya bahwa dalam pembicaraan sebelumnya, Walter, ada pembahasan tentang bagaimana kekuasaan kepausan ini begitu sombong dan menempatkan dirinya sebagai kekuasaan yang sombong. Dan jadi, Walter dan Martin, apa saja contoh lain yang kalian lihat yang menunjukkan hal ini? Maksud saya, ya ada gambar dia duduk di antara kerubim. Tapi apa bukti lain yang kita miliki tentang posisi sombong kepausan ini? Karena beberapa orang mencoba menyangkalnya hingga hari ini dan berkata, oh tidak, paus itu rendah hati. Dan kalian tahu, Paus Fransiskus dan Paus Leo keduanya sebenarnya berusaha menampilkan penampilan yang lebih rendah hati. Kalian tidak melihat mereka mengenakan triregnums yang sama seperti yang dikenakan oleh paus-paus sebelumnya, yang merupakan tiara berlapis-lapis, rumit, emas, dan berhiaskan berlian. Sebaliknya mereka mengenakan sesuatu yang lebih sederhana. Ya, dan saya pikir ini untuk menunjukkan bentuk kesalehan. Tetapi apa bukti lain yang kita miliki tentang kekuatan yang sombong dan angkuh ini? Nah, jika Anda hanya mengambil doktrin infalibilitas, itu pasti salah satu doktrin paling sombong yang pernah ada. Jika Anda membayangkan apa yang sebenarnya mereka katakan, dan kemudian melampaui itu dan mengatakan bahwa mereka dapat mengubah bahkan ajaran Kristus, yang mengangkat diri mereka di atas Kristus dan di atas surga. Itulah mengapa ia menyebut dirinya sebagai raja dengan 3 mahkota yang mewakili langit, bumi, dan dunia bawah.
Jadi ia tidak hanya memerintah di bumi ini, ia juga memerintah di langit. Sekarang jika Anda ingin memerintah surga, maka Anda harus lebih tinggi dari Kristus. Anda tidak bisa lebih sombong dari itu. Dan bahwa para paus akan mewakili akal sehat dan bahwa ia dapat bertindak di atas hukum. Dengan memperbaiki dan mengubah hukum. Dan memperbaiki yang salah dan menjadikan yang benar sebagai salah. Orang-orang Jesuit bahkan mengatakan, jika jenderal mengatakan sesuatu itu hitam dan Anda tahu itu putih, maka Anda harus menjadi seperti mayat dan menerima bahwa interpretasinya benar dan milik Anda salah. Anda harus berubah. Pernyataan-pernyataan itu sangat sombong. Sekarang saya pikir pendengar perlu memahami di mana sistem dan angka ini sebenarnya berasal dari. Nah, itu berasal dari Babel, tetapi asalnya dari setan. Sekarang gelar Yunani setan adalah Thetan, T-E-E-T-A-N. Dan nilai numeriknya jika Anda menghitung nilai numerik huruf-hurufnya adalah 666. Jadi angka setan adalah 666. Tetapi setan memerintah melalui perantara. Jadi dia seperti Dewa Anu yang memberikan kekuasaannya kepada Marduk untuk memerintah di bumi ini. Dan oleh karena itu, para raja dewa ini adalah mereka yang mengekspresikan kekuatan ini atau memanfaatkan kekuatan yang diberikan kepada mereka. Dan jika Anda mengambil gelar kepausan, gelar-gelar tersebut misalnya, maka hal itu cukup. Sangat informatif. Jadi jika Anda mengambil kata Latin Basileia, yang berarti kerajaan Latin, mereka menyebut diri mereka Helatina. Basileia itu berjumlah 666. Jika Anda mengambil Italia Ecclesia, yang merupakan gereja Latin, itu berjumlah 666. Atau gelar resmi Latinos atau manusia yang berbahasa Latin merujuk pada kepausan yang jumlahnya 666. Dan tentu saja Vicarius Filii Dei tepat sama. Jadi gelar tersebut sebenarnya milik Tuhan mereka semua, yaitu Lucifer, yang memberikannya kepada wakil-wakilnya. Jika Anda mengambil amulet Babilonia, mereka didasarkan pada penyembahan matahari dan penyembahan zodiak. Dan zodiak dibagi menjadi 12 wilayah, masing-masing dengan 3 ruangan. Itu menghasilkan jumlah 36 ruangan. Dan setiap ruangan memiliki dewa. Dan di atas itu ada dewa lain. Dan pada akhirnya semuanya berada di bawah dewa matahari. Dan akhirnya Mitraya atau Mitra menjadi bentuk paling populer dari dewa matahari tersebut. Ya, dan jika Anda menjumlahkan angka-angka tersebut, jadi jika Anda menjumlahkan angka 1 hingga 36, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya hingga 36, itu berjumlah 666. Jadi ini adalah agama pagan, di mana penyembahan matahari menggantikan tempatnya dan dewa matahari menggantikan tempat Allah yang sejati. Seni pada masa awal menekankan hal ini. Jika Anda melihat gambar-gambar yang digambarkan oleh kepausan tentang Yesus, itu pada dasarnya gambar-gambar pagan dengan sinar matahari dan kilauan di belakang kepalanya. Menggambarkan dewa matahari. Dan Mithraisme kemudian menjadi agama utama pada periode akhir kekuasaan Romawi pagan. Dan hari yang ditetapkan untuk Mitra adalah Dies Solis, hari matahari, yang awalnya dalam kalender Romawi adalah hari kedua dalam seminggu. Namun karena kedudukan Mitra yang menonjol, mereka menaikkan hari itu menjadi hari pertama dalam seminggu. Sekarang ini menarik karena jika Anda membaca Wahyu pasal 13, lalu kaki yang menopang binatang raksasa ini adalah kaki seekor beruang, dan beruang adalah Mitrasme. Jadi apa dasar yang dia pijak? Nah, itu penyembahan matahari, itu Mitraisme. Dan hari itu adalah hari yang penuh penghiburan, hari matahari. Dan kepausan sejak awal pendiriannya menerima hari matahari ini ketika Sabat dilarang oleh Kaisar Hadrian
dan mengadopsinya sebagai hari kebangkitan tanpa satu kata pun otoritas Alkitab. Jadi ada garis yang sangat menarik dari paganisme ke paganisme yang dikristenkan. Dan jika ada yang ingin meragukan bahwa Kristen dan sistem kepausan hanyalah paganisme yang dikristenkan, Anda bisa mengambil semua doktrin mereka yang berasal dari asal-usul pagan. Ambil doktrin purgatorium, ambil doktrin baptisan bayi, ambil doktrin makan roti yang dikuduskan yang merupakan bagian dari ritual mitraik. Ini adalah mitraisme. Ini adalah penyembahan matahari dalam bentuknya yang paling murni. Nah, hanya pada ketiga hal yang baru saja Anda sebutkan, Anda tanya sebelumnya, apa lagi yang mereka lakukan? Itu penghujatan? Intinya semua itu masih merupakan penghujatan, dan mereka masih melakukannya. Bukan hanya ini merupakan penghujatan. Bukan hanya mereka masih melakukannya. Mereka berusaha mengajak semua Protestan untuk ikut serta dalam kemurtadan ini bersama mereka. Jadi persekutuan atau ekaristi yang bersatu adalah salah satu tujuan kepausan. Tahun Yobel adalah tahun Yobel sekarang. Ya. Dan itu adalah memberikan penebusan dosa. Itu adalah kesombongan lain bahwa Tuhan harus tunduk pada keputusan imam-imamnya dan pada dasarnya menyerahkan dirinya pada apapun keputusan imam tersebut. Dan kekuasaan imamat itu berasal dari kepausan. Paus adalah yang mendelegasikan kekuasaan ini kepada imamat, yang menyatakan bahwa imam adalah alta Kristus, Kristus lain yang dapat mengampuni dosa dan menghapus dosa. Dokumen-dokumen Romawi menyatakan bahwa ada satu orang di bumi ini yang dapat mengampuni dosa, yaitu imamat Romawi atau imam Romawi. Itu adalah penistaan karena Alkitab mengatakan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah saja. Jadi semua pernyataan ini tidak ada yang ditarik kembali. Mereka tidak dapat menariknya kembali karena ketidakberdosaan mereka. Dan itulah Protestanisme. Harus menerima Kristen yang telah dipaganisasi. Maksud saya kita sekarang di bulan Desember. Kita akan merayakan Natal. 25 Desember adalah tanggal kelahiran Mitra. Tidak ada di Alkitab yang menyebutkan hal semacam itu. Atau bagaimana dengan Paskah? Paskah adalah pagan. Adalah pesta pagan yang ada. Nah, itu adalah pada dasarnya ritual seksual. Itulah mengapa mereka memiliki kelinci Paskah, karena ia adalah penyebar keturunan yang hebat. Dan Anda memiliki ayam dengan telurnya, telur Paskah, karena ia memiliki banyak keturunan dalam sarangnya. Jadi semua ritual ini telah diintegrasikan ke dalam Kristen. Kemudian mereka memindahkan Paskah karena dia akan mengubah waktu sehingga selalu jatuh pada hari Minggu, sedangkan orang Yahudi mempertahankannya sesuai sistem kalender Ibrani yang ditentukan oleh bulan purnama, dan oleh karena itu dapat jatuh pada hari apapun dalam seminggu. Namun kepausan menetapkan bahwa hal itu harus selalu dilakukan pada hari Minggu. Dan sangat menarik. Jika kebetulan mereka bertepatan, sehingga jika bulan purnama jatuh pada hari Minggu, maka kepausan akan memindahkan Paskah 1 minggu. Dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh John Paul II. Saya pikir itu terjadi pada tahun 2001, di mana ia memajukan hari Paskah 1 minggu karena bertepatan dengan Paskah Yahudi. Dan mereka tidak menginginkan hal itu karena itu adalah perayaan pagan yang dipaksakan atau disematkan ke dalam agama Kristen. Semua itu adalah pagan. Dan mereka bangga dengannya. Mereka tidak menyembunyikannya, melainkan menampilkannya dengan jelas. Salah satu hal yang menarik adalah ketika kita berbicara tentang paus yang mengangkat dirinya sendiri, kita membaca di sini dalam Katekismus Konsili Tren untuk imam paroki, bahwa uskup dan imam, sebagai penafsir dan duta Allah, berkuasa atas namanya untuk mengajarkan hukum ilahi dan aturan perilaku kepada umat manusia, dan karena mereka memegang tempatnya di bumi, jelas bahwa tidak ada fungsi yang lebih mulia yang dapat dibayangkan. Oleh karena itu, dengan tepat mereka disebut bukan hanya malaikat, tetapi bahkan dewa, karena mereka menjalankan di tengah-tengah kita kekuasaan dan hak istimewa Allah yang abadi.
Sekarang dalam sistem tersebut, ada kekuatan atau dalam kepausan sebenarnya untuk berada di atas semua uskup dan imam lainnya dalam arti universal. Dan dengan mengangkat dirinya sendiri, dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan para dewa, jika boleh dikatakan begitu. Kita menemukan hal ini tercermin dalam sifat universalnya melalui uskup dalam Fatlat 13:21. Ini berasal dari Gregory VII, Dictatus Papae, di mana dalam bahasa Latin tertulis di sini, Quod solus Romanus Pontifex Judicatur Universalis, atau hanya Paus Roma yang dapat disebut universal. Jadi dia menempatkan dirinya di atas semua uskup lainnya dalam hal itu, dan dengan demikian mengubah hukum Allah. Dan jadi Anda tahu salah satu hal yang menurut saya kita coba sampaikan kepada dunia adalah dalam Wahyu 14 ada sekelompok orang yang menaati perintah Allah yang lolos dari 4 pelanggaran patung binatang yang sesuai dengan perintah pertama dan kedua, nama binatang, perintah ketiga, dan akhirnya tanda binatang dan perintah keempat. Yang menarik bagi saya adalah bahwa individu-individu ini berhasil menghindari agar nama bapaknya tidak tertulis di dahi mereka. Sekarang apa nama bapaknya? Nah, Anda tahu dalam Amos 9 ayat 6 kita membaca Tuhan adalah namanya, dan dalam Yehezkiel 20 kita menemukan sekali lagi nama ini terhubung. Dalam Yehezkiel 20 ayat 12. Selain itu, aku juga memberikan mereka hari Sabatku sebagai tanda antara aku dan mereka, agar mereka tahu bahwa aku adalah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi ini adalah simbol, tanda luar dari siapa yang menjadi penyuci Anda. Apakah manusia yang menguduskan dirinya sendiri, ataukah Kristus yang menguduskan Anda? Ya, dan ini benar-benar menyentuh inti proses keselamatan, di mana itu adalah pekerjaan Allah atas hati yang menguduskan Anda. Dan Sabat itu sendiri langsung terkait dengan itu. Hal ini merupakan inti dari Protestanisme dan upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh yang menganggap bahwa manusia dapat mengubah hukum Allah. Anda tahu, saya berpikir tentang Yehezkiel, tepatnya di pasal 9 ayat 2, di mana disebutkan tentang kehancuran yang menyertai kita. Anda tahu ada seorang pria yang berjalan dengan senjata pembunuh di tangannya. Dan jika kamu membaca pasal ini, ada pembahasan tentang tanda di dahi yang menyelamatkan. Ya, dalam Yehezkiel 9 ayat 6 dikatakan, bunuhlah semua orang tua dan muda, baik gadis-gadis, anak-anak kecil maupun perempuan, tetapi jangan mendekati siapapun yang memiliki tanda itu. Dan mulailah dari tempat kudusku. Jadi ada gagasan dalam kitab suci tentang tanda di dahi yang menyelamatkan. Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Walter dan Martin, kalian baru saja membahas bagaimana ada simbolisme matahari dengan kepausan. Itu pagan, itu telah merasuk. Dan James, di mana dalam kitab suci yang membahas tentang 4 kejahatan? Dan apa saja keempat kekejian yang dimaksud itu? Dan apa kekejian yang paling mengerikan bagi orang Yahudi? Sebenarnya itu adalah pasal sebelum yang baru saja Anda sebutkan. Dalam Yehezkiel 8 terdapat berbagai binatang yang menjijikan. Kita melihat penyembahan Tammuz, Tammuz yang merupakan nama palsu yang kontras dengan nama Allah. Tentu saja ada gambar-gambar yang dirujuk di sana juga, tetapi kejahatan keempat dan yang tertinggi di antara semuanya adalah 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari. Ini adalah kejahatan terburuk di antara keempat kejahatan tersebut. Dan hal ini langsung sebelum ujian dalam Kitab Yehezkiel pasal 9 yang sangat-sangat mirip dengan Wahyu 14. Di sini Anda memiliki tanda penyelamat di dahi. Tetapi dalam Wahyu 14 Anda bisa memiliki tanda ini di tanganmu atau di dahimu yang menghakimi Anda. Dan salah satu hal yang ingin saya sebutkan juga adalah Anda tahu sulit untuk tidak memperhatikan semua ini saat melihat bagian lain dari Wahyu tentang apa sebenarnya kekuatan ini. Anda tahu kekuatan ini juga sangat disebutkan dalam Wahyu 17, di mana ia digambarkan sebagai seorang wanita yang memegang cawan emas. Tentu saja, Roma juga sudah melakukannya. Dan bahkan kata Vatikanus itu sendiri,
Kata fates dalam kamus bahasa Latin merujuk pada seorang nabi, jika boleh dikatakan, atau seorang peramal atau semacam orang yang bisa melihat masa depan, dan kemudian kata annus yang berarti wanita tua. Sebenarnya hal ini tercermin dalam pepatah Latin seperti annus subsotans multum excitat pulveris, atau wanita tua yang menari mengaduk debu. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dilakukan di luar musim dianggap mengganggu. Tetapi kata Vaticanus, jika Anda menghubungkannya, itu berarti wanita tua dalam nubuat. Dan salah satu hal yang kita temukan di sini adalah bahkan di Saint John of Lateran, di mana awalnya tempat kediaman para imam selama lebih dari 1000 tahun. Dan di luar ini, Anda dapat melihat sebuah prasasti, Sacros Latern Ecclesiam Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Jadi dia mengklaim sebagai ibu gereja-gereja. Nah, saya kembali ke dekret Konstantinus pada tanggal 7 Maret 321 pada hari suci matahari, membicarakan tentang mengumpulkan orang-orang agar mereka dapat beribadah pada hari itu. Ya, dan pada saat itu, ketika Kristen masih dalam tahap awal, hanya 300 tahun setelahnya, ada perubahan ke hari Minggu, di mana dia harus mengeluarkan dekret untuk memerintahkan orang-orang untuk beribadah pada hari matahari yang memiliki konotasi yang menarik ketika melihat Roma dan bagaimana mereka dulu menyembah Sol Invictus. Menarik juga bahwa semua ini terjadi sekitar tahun 321 dengan Konstantinus, dan beberapa tahun kemudian pada tahun 325 dengan Konsili Nikea, ada banyak hal yang terjadi pada periode tersebut. Apa yang baru saja terjadi sebenarnya? Nah, kita baru saja melihat setelah 1700 tahun sesuatu yang besar dengan gereja induk ini mengumpulkan orang-orang di bawah sayapnya. Apa pendapat kalian tentang apa yang terjadi di sini baru-baru ini? Nah, saya terpesona membaca tentang kunjungan Paus ke Turki. Dan ketika ia mengunjungi masjid, ia tidak berdoa bersama imam pada kesempatan tersebut, dan ia melakukan beberapa alasan. Tapi kemudian ia pergi ke patriark dari gereja ortodoks. Dan yang menarik bagi saya adalah mereka sangat menekankan hal itu dalam berita bahwa mereka berdoa ke arah timur. Dan itulah tepatnya yang Anda bicarakan di kitab Yehezkiel. Jika kita mengambil masalah timur ini, ia memiliki asal-usul yang sangat kuno. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Eden, mereka diusir melalui gerbang timur. Dan mereka pun pergi ke arah timur. Awalnya mereka semua beribadah ke arah barat karena mereka harus berbalik dan menghadap ke Taman Eden yang kini tertutup bagi mereka untuk masuk karena kerup yang mencegah mereka masuk. Jadi ibadah dilakukan ke arah barat. Tetapi Kain, ia terus berjalan ke timur dan mengarahkan perhatiannya ke timur yang merupakan matahari terbit. Dan agar ia memiliki bentuk otoritas sehingga ia tidak akan dihapuskan dari bumi ini, ia menerima tanda Kain. Sekarang tanda Kain itu adalah tanda kekuasaan untuk memerintah atas anak-anak kejahatan. Sekarang menarik bahwa kepausan mengklaim kekuasaan yang sama, bahwa mereka memiliki otoritas untuk memerintah atas umat manusia di bumi ini dan bahwa tidak ada yang berhak menghakimi mereka. Mereka menguasai semua harta benda yang juga diklaim oleh Tuhan. Mereka dapat menguasai semua harta benda dan bertindak di atas hukum dan tidak ada yang berhak melakukannya terhadap mereka. Jadi mereka dapat memisahkan pemerintah, mereka dapat menyingkirkan raja-raja, mereka dapat melakukan semua hal ini, tetapi tidak ada yang boleh melakukannya kepada mereka. Dan faktanya, semua gereja mereka dibangun menghadap ke timur, atau setidaknya sebagian besar dari mereka, sehingga pemujaan diarahkan ke timur. Hal ini ditekankan dalam kitab Yehezkiel, karena itu adalah paganisme, itu adalah pemujaan matahari. Dan oleh karena itu, hal itu dianggap wajar setidaknya dalam pandangan mereka. Bahwa hari matahari harus menjadi puncak hari ibadah mereka.
Dengan kata lain, Paskah abadi kekuasaan mereka. Dan mereka sebenarnya telah mengklaim hal itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kekuasaan ini pernah begitu jauh sehingga mereka yang tidak mengikuti aturan tersebut tidak dapat membeli atau menjual. Ya, itulah yang ingin saya sebutkan secara singkat. Dan kita mungkin akan membahasnya jika kita membaca Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Tapi sebelum saya menyebutkannya, saya ingat sekarang ketika Anda menunjukkan dokumen-dokumen yang masih ada di situs web Vatikan tahun 1968 dan 1965, saya pikir itu setelah Konsili Vatikan II yang sudah memberitahu Anda bahwa tidak ada perubahan. Itu cuma sekadar pemikiran saya. Dan kemudian, kembali ke topik ini, Itu benar sekali. Ya, mungkin Anda juga akan membicarakannya sekarang. Tetapi ketika kita membaca dari ayat 16, dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, atau bilangan namanya. Dan kemudian ia mengidentifikasinya sebagai 666. Tapi mungkin Anda bisa menjelaskan dengan singkat kepada kami apa artinya memakai bilangan namanya. Memakai bilangan namanya berarti Anda telah tunduk pada otoritas angka tersebut. Karena Kain yang menerima tanda Kain, dia memiliki wewenang untuk menghukum 7 kali lipat siapapun yang menentangnya, dan keturunannya kemudian meningkatkan hukuman itu menjadi 70 kali 7. Dan yang menarik bagi saya adalah Kristus berkata Anda harus mengampuni 70 kali 7. Kecuali tentu saja Anda memiliki terjemahan baru yang melanggar itu dan menjadikannya 77. Namun itu tentu saja merujuk pada kitab Daniel pasal 8 dan 9 yang mengacu pada penutupan masa percobaan setelah 70 kali 7. Jadi Anda harus mengampuni hingga masa percobaan berakhir. Siapa yang memiliki kuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni dalam hal kekuasaan duniawi? Nah, kepausan mengklaim kuasa itu. Dan jika Anda menundukkan diri pada hal itu, jika Anda tunduk padanya, maka Anda adalah hambanya bahwa Anda menundukkan diri. Bahkan jika tidak menyembah, bahkan jika hanya dengan, itulah mengapa itu salah satu atau yang lain. Baiklah, mari kita katakan seperti ini. Jika Anda diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang secara langsung bertentangan dengan kehendak Allah yang jelas dalam Alkitab, dan Anda memilih untuk melawan firman Allah dan mengikuti arus, maka Anda menerima itu, gelar atau angka itu, Anda telah menerimanya dan Anda menerima nama itu. Nama juga merujuk pada karakter. Dan karakter Allah digambarkan dalam 10 perintah Allah. Ya, jadi jika Anda tunduk pada karakter manusia durhaka dan perubahannya pada 10 perintah Allah yang ngomong-ngomong adalah suatu kekejian, maka Anda berada di bawah kekuasaan itu. Dan jika Anda menempatkannya pada tingkat otoritas yang lebih tinggi daripada Kristus, maka Anda sebenarnya menyembah sesuatu yang palsu. ya, jadi menurut saya pada dasarnya yang kita lihat adalah pada akhir zaman nanti akan ada 2 tanda. Ya. Anda akan memiliki tanda di dahi, seperti yang disebutkan dalam kitab Yehezkiel, yaitu di dahi, yang artinya Anda mengerti, itu adalah akalmu, itu adalah pemikiranmu, dan Anda percaya bahwa hal itu benar. Dan inilah meterai Allah, dan orang-orang benar Allah akan dimeterai dengan ini pada akhir zaman. Tetapi kemudian Anda juga memiliki tanda binatang ini yang bisa berada di tangan atau di dahi, artinya Anda bisa setuju dengannya dan benar-benar mempercayainya dalam pikiran Anda atau di tangan yang menandakan tindakan. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi Anda akan ikut menjalaninya. Ya, Anda akan bertindak sesuai dengan itu. Ya, bagaimana hal itu berkaitan dengan James? Anda memiliki beberapa hal tentang membeli dan menjual. Secara khusus, bagaimana hal itu berkaitan dengan membeli dan menjual? Nah, Anda tahu, Wahyu berbicara tentang kuasa yang dahulu ada, sekarang tidak ada, namun akan muncul kembali. Dan kita tahu bahwa kekuasaan ini kehilangan otoritas sipil pada tahun 1798 ketika ia menerima luka parah. Tetapi bagi mereka yang melihat akhir zaman, ketika kekuasaan ini bangkit kembali, Anda tahu kita perlu memahami dan melihat masa lalu serta sejarah bagaimana kekuasaan ini berkuasa untuk memahami kesimpulan akhir zaman tentang siapa yang mengendalikan pembelian dan penjualan. Dan beberapa bukti untuk itu adalah Paus Alexander III di Konsili Tours, dan ini juga berasal dari perpustakaan digital Vatikan.
bahwa mereka telah mendigitalkan dalam beberapa tahun terakhir, melarang di bawah ancaman anatema, agar siapapun tidak berani menaati hukum-hukum tersebut di rumah mereka atau di tanah mereka, menafkahi mereka, atau melakukan transaksi bisnis dengan mereka. Kita juga dapat melihat di sini bahwa hal ini tentu saja tercermin dalam karya-karya Jesuit yang ada dalam koleksi kami. Namun bahkan William sang penakluk menjadikan seluruh tanah Inggris sebagai wilayah yang tunduk pada Paus Roma, dan tidak mengizinkan siapapun di bawah kekuasaannya untuk membeli atau menjual apapun jika ditemukan tidak taat kepada takhta apostolik. Jadi otoritas sipil mengatakan, hei kami ingin semua orang mengikuti Tuhan sesuai dengan definisinya atau sesuai dengan pemikirannya, yang pada dasarnya berarti mengikuti takhta apostolik dan menegakkannya melalui paksaan, sehingga kenyamanan manusia yang telah hilang dapat dipaksa untuk kembali dari kesesatan jalan mereka. Jadi pada dasarnya, rencana setan di sini adalah membuat Anda lebih mencintai kenyamanan duniawi daripada mencintai penyelamat Anda. Itulah intinya di sini. Ya, dan kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa dengan semua ekumenisme dan bahkan di kalangan nasionalis Kristen di Amerika Serikat, ada yang mengatakan sekarang bahwa kita menerima ketaatan yang tidak bertobat. Yang mereka maksud adalah jika Anda dipaksa, pada dasarnya, menerima tanda di tangan, Anda dipaksa untuk melakukannya melalui tindakan, tetapi Anda sebenarnya tidak mempercayainya. Anda sebenarnya tidak mempercayainya di dalam pikiran Anda. Namun, mereka setuju untuk memaksa ketaatan, bahkan jika seseorang tidak benar-benar percaya, karena mereka percaya bahwa hal itu akan membawa reformasi di Amerika dan mengembalikan nilai-nilai agama yang mereka inginkan untuk bangkit kembali. Tetapi ini adalah kebangkitan melalui paksaan. Ini bukan kebangkitan melalui kuasa Roh Kudus untuk mengubah dan meyakinkan hati manusia. Hal ini bahkan tidak konsisten dengan perjanjian baru di mana hukum Allah tertulis di hati, tetapi sangat konsisten dengan strategi iblis sejak awal, bahkan kembali ke zaman Kain dan Habel. Itulah persembahan Habel yang diterima oleh Allah. Persembahan itu diberikan dengan iman. Tetapi ketika persembahan Kain ditolak, ia bangkit dan membunuh saudaranya Habel. Dan sistem pembunuhan terhadap mereka yang tidak setuju telah tercermin dalam pemerintahan setan sepanjang sejarah, sejak saat itu. Anda tahu, salah satu hal yang menurut saya menarik adalah banyak nasionalis Kristen saat ini tidak lagi memandang kepausan sebagai kekuatan antikristus. Dan simbolisme itu ada di sana dengan jelas, paganisme. Dan kita sudah sedikit menyentuh topik ini sebelumnya dan kita sudah sedikit menyinggung topik penyembahan matahari. Dan kita telah membahas bagaimana pada hari suci matahari, Konstantin mengeluarkan dekret perubahan. Tetapi apa simbolisme yang kita lihat bahwa apakah Vatikan masih memiliki penyembahan matahari yang tertanam dalam upacara-upacaranya dan hal-hal semacam itu? Maksud saya, apakah kita masih melihat beberapa simbol penyembahan matahari yang tersisa dari paganisme Romawi, di mana mereka dulu menyembah Sol Invictus, dewa matahari? Apakah kita masih melihat hal itu hari ini? Apa pendapat Anda, Walter dan Martin? Nah, Anda baru saja atau beberapa saat yang lalu berbicara tentang Tammuz, kan? Dan pemujaan terhadap Tammuz. Dan kemudian Anda membaca dalam kitab suci bahwa wanita-wanita Zion menangis atas Tammuz. Sekarang Tammuz tentu saja adalah anak Baal dan Semiramis, yang dulu adalah Baal, yang dulu adalah Nimrod, yang naik ke matahari dan menjadi bagian dari matahari, dan kemudian hamil. Melalui sinar matahari ilahi, Semiramis, dan dia melahirkan putra bernama Tammuz. Dan mereka akan memanggang kue untuknya. Dan kue-kue ini memiliki lambang Tammuz yang pada dasarnya adalah salib berbilah sama. Dan hingga hari ini pada saat Paskah kita masih memiliki roti hot cross buns. Jadi tidak ada yang benar-benar berubah. Seluruh ritual Paskah didasarkan pada paganisme dan sejauh jarak timur dari barat berbeda dengan Paskah Kristen. Jadi Anda memiliki semua simbol pemujaan matahari ini. Kemudian tentu saja ada Dewi, Ratu Langit, Isis, Ishtar, apapun nama yang Anda berikan padanya. Dan Katolik Roma memiliki hal yang persis sama. Jadi mereka juga menggambarkan Maria dengan sinar matahari di belakangnya
sebagai wujud modern dari Semiramis. Dan Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, mereka tidur. Namun di sini semua orang kudus ini diangkat menjadi dewa. Sekarang pada zaman kuno, mereka percaya bahwa ketika Anda mati, Anda sebenarnya pergi dan menjadi bintang. Dan bintang-bintang berkumpul dalam rasi bintang. Dan pada akhirnya, karena mereka percaya bahwa segala sesuatu berputar di sekitar matahari, matahari menjadi dewa utama. Jadi Anda memiliki semua bintang-bintang yang disebut-sebut hidup ini, yang sebenarnya adalah makhluk fana dan tertidur menurut kitab suci. Dan semua ini ada dalam Katolikisme. Dan mereka berperan sebagai perantara. Jadi yang terjadi hanyalah mereka mengubah nama-nama dewa tertentu, tetapi mereka tidak mengubah esensinya sama sekali. Jadi paganisme masih hidup dan berkembang dalam Katolik Roma dan ditelan mentah-mentah oleh Protestanisme. Dan bagaimana dengan dalam Ekaristi? Terkadang ada gambaran di mana paus atau imam memiliki simbol matahari yang besar. Ya. Lalu meletakkan hosti di dalamnya dan berjalan di belakangnya. Ya, Anda baru saja melihat gambar monstrans. Dan monstrans tentu saja memiliki bulan sabit di bagian bawah. Dan bulan sabit itu mewakili rahim wanita di mana Tammuz, dewa matahari, dilahirkan. Itulah mengapa mereka memiliki Tuhan berbentuk hosti bulat. Tidak ada di dalam kitab suci yang menyebutkan tentang Tuhan berbentuk hosti bulat. Yang kemudian ditanamkan dalam rahim ke dalam bulan sabit monstrans. Dan kemudian monstrans seringkali memiliki batang lurus dan melengkung yang terpasang padanya. Dan yang melengkung mewakili perempuan. Dan yang lurus untuk laki-laki. Ini adalah bentuk dari pemujaan falus jika Anda mau. Dan kemudian ini dibawa-bawa dan dipuja yang dilakukan hingga hari ini dalam prosesi kepausan di mana mereka membawa hostia yang dikuduskan melalui jalan-jalan untuk penghormatan. Itu adalah penyembahan matahari pagan murni. Tidak ada di dalam kitab suci yang menyebutkan hal seperti itu. Salah satu hal yang kita lihat adalah dalam Wahyu 14. Kita tahu bahwa ada banyak paganisme di Babel, tetapi kemana ini akan berlanjut? Pada waktu nubuat, Anda tahu ada peringatan di sana tentang tanda binatang yang sejak Thomas Tillam, Peter Chamberlain, John Levington, dan banyak individu lain telah mengidentifikasi hari Minggu dengan tanda Roma atau krisis tanda binatang. Menarik melihat kemana arah percakapan ini dalam pemikiran publik. Salah satu hal yang saya lihat baru-baru ini adalah Twitter kini telah menjadi platform sejak Elon Musk membelinya, di mana banyak percakapan ini berlangsung, khususnya yang menyerukan undang-undang hari Minggu. Dan beberapa komentar yang kita lihat di sini baru-baru ini dari beberapa orang adalah perlunya menahan mereka yang melanggar hari Sabat. Ada yang menjawab memang benar, atau tanggapan dari kalangan Kristen Reformasi, beberapa hal yang adil dan benar, menegakkan hari Sabat Kristen dengan hukuman sipil, undang-undang melawan penistaan, memberlakukan hukuman sipil terhadap warga yang dapat menghadiri ibadah publik namun menolak melakukannya. Salah satu pengguna dengan centang biru di sini menanggapi, apa hukuman sipil yang akan dikenakan untuk pelanggaran Sabat, membunuh siapapun yang tidak mematuhinya. Itulah yang diperintahkan oleh hukum Musa. Kristen Reformasi menjawab, itu tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Dengan demikian, mungkin hukuman mati dapat diterapkan jika melanggar hukum-hukum ini. Kami membaca pernyataan lain yang mengatakan bahwa Minggu adalah hari Sabat Kristen, dan pencabutan Undang-Undang Biru memungkinkan non-Kristen untuk berdagang pada hari Minggu, menjual alkohol dan sejenisnya pada hari Sabat Kristen yang suci, hari Minggu. Hal ini memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat Kristen Amerika. Di sini kita menemukan seseorang lain yang mengatakan, kembalikan Undang-Undang Sabat. Hukum-hukum Sabat yang disusun dengan baik merupakan wujud keadilan sosial yang paling mulia, mengatur ritme kehidupan peradaban berdasarkan pengorbanan pujian yang selayaknya dipersembahkan kepada Allah. Anda tahu hal itu menarik bagi saya. Melihat kesamaan antara tahun 1888 dan apa yang kita alami sekarang. Salah satu hal yang dikomentari oleh beberapa individu adalah bahwa pada masa itu, ketika gereja kita menghadapi, jika boleh dikatakan Chestius, sekarang kita di sini dengan mungkin Titus, tetapi dua masa jabatan presiden yang tidak berturut-turut dengan Grover Cleveland.
Sekarang kita memiliki presiden yang kedua dalam sejarah Amerika dengan 2 masa jabatan presiden yang tidak berturut-turut. Kita memiliki Paus Leo XIII pada tahun 1888. Kini kita memiliki Paus Leo XIV. Kita memiliki Blair Sunday Act. Dan tergantung bagaimana hal-hal berjalan di masa depan. Tapi bagi saya, proyek 2025 dan beberapa dorongan di sana terlihat sangat mirip. Sangat mirip. Menarik juga bahwa pada masa itu ada pengaruh besar dari tarif. Tarif McKinley saat itu sedang diberlakukan dan jumlahnya sangat besar, dan kini hal itu kembali menghantui kita. Anda juga punya masalah imigrasi. Ya, krisis imigrasi itu hal lain yang besar. Ada Asosiasi Reformasi Nasional, NRA. Sekarang kita memiliki Reformasi Apostolik Baru atau NAR. Dan kita memiliki era emas, di mana banyak pembicaraan tentang bisnis besar dan kendali yang besar di sektor swasta dalam mempengaruhi pemerintah. Dan sekarang kita membahas era emas di masa kita dengan adanya sebuah ballroom presiden yang berlapis emas sedang dibangun. Ada begitu banyak kesamaan antara apa yang terjadi pada tahun 1888 dan apa yang terjadi hari ini. Nah, pada saat itu juga terjadi revolusi industri, dan sekarang kita memiliki revolusi kecerdasan buatan, AI, yang sedang berlangsung. Ya, jadi kita melihat semua kesamaan antara tahun 1888 seperti yang Anda katakan dan sekarang. Dan hal ini membuat saya bertanya-tanya, saya pikir aliran waktu ini kita hampir berada di ujungnya. Tapi, Anda benar. Kita melihat orang-orang di Twitter membicarakan hari Minggu, mendorongnya, dan tidak semuanya Katolik. Faktanya, kebanyakan dari mereka bukan Katolik. Tetapi kita tahu bahwa akan ada persatuan 3 pihak antara kemurtadan, protestanisme, Katolik, dan spiritualisme. Dan hal yang saya perhatikan adalah kita melihat wahyu. Ya, di mana kita melihat binatang pertama dalam Wahyu 13, dan kemudian ada binatang kedua yang membuat patung bagi binatang pertama. Anda tahu, kita duduk di sini membicarakan simbolisme matahari dan membicarakan paganisme. Itu ada di Vatikan, yang terbenam dalam hal itu. Maksud saya, Anda bisa melihat di Vatikan, di mana mereka memiliki obelisk Mesir yang awalnya didedikasikan untuk Dewa Matahari, yang mereka bawa dengan biaya besar dan usaha besar untuk membawanya ke sana dari Mesir. Dan kemudian hal itu didirikan. Di sana sebenarnya terdapat jam matahari terbesar di dunia tepat di luar gereja utama di Vatikan. Dan Anda bahkan memiliki bangunan itu sendiri. Di sana ada kubah yang tepat di lapangan Saint Peter, di mana ada kubah berlekuk yang sebenarnya digunakan untuk... Ini seperti kuil matahari, karena Anda akan melihat semua cahaya yang masuk dari matahari di atas. Dan memang, jika Anda melihat langit-langit Basilika Santo Petrus, Anda sebenarnya melihat sinar matahari di mana-mana di sekelilingnya. Anda dapat melihat judul Pontifex atau Pontif terukir di langit-langit dengan semua matahari di sekelilingnya. Anda bahkan memiliki altar tinggi, tempat paus merayakan misa. Dan Anda melihat di belakangnya, dan itu hanya sinar matahari yang besar. Ya, jadi kita melihat simbolisme matahari di mana-mana. Dan seperti yang kalian katakan, ketika mereka mengangkat Ekaristi, mereka secara harfiah mengangkat cakram putih, dan mereka mengangkatnya seperti ini, benar? Dan ketika mereka mengangkatnya, apa itu? Itu adalah matahari terbit. Tetapi jika Anda melihat simbolismenya, bagaimana kekuatan binatang kedua dalam Wahyu 13 membuat patung bagi binatang pertama? Nah, lihatlah cara Washington DC dirancang. Anda sebenarnya memiliki gedung Capitol yang sangat mirip dengan Basilika Santo Petrus. Ya, dan Anda juga memiliki obelisk raksasa, bahkan obelisk yang lebih besar dengan monumen Washington. Dan kemana semua ini mengarah? Di mana Lincoln ketika dia duduk di kuil tempat dia duduk, kan? Karena dia duduk di kuil ini. Itu akan tertulis di papan dan diukir di belakang kepalanya. Kata kuil digunakan di sana. Oke, kemana dia menghadap? Dia menghadap ke timur menuju obelisk matahari. Menuju gedung Capitol. Profesor Faith, saya yakin Anda memiliki beberapa komentar tentang simbolisme yang kita lihat di sini, di mana kita melihat tiruan Roma dalam kekuatan binatang kedua ini. Nah, diklaim bahwa yang berada di luar St. John's Lateran, obelisk itu adalah obelisk Thutmose III. Menurut William Shea dan lainnya, Firaun tertentu itu adalah Firaun pada masa Keluaran. Dan jika demikian, maka itulah yang berkata, siapakah Yahweh, bahwa saya harus menaati suaranya. Saya tidak mengenalnya,
dan saya tidak akan menuruti suaranya. Dan hal itu persis seperti yang dilakukan oleh kepausan. Ketika mereka membawa salib obelisk ke Roma, salib itu tergeletak di sana selama bertahun-tahun karena kepausan mengeluarkan dekrit bahwa siapapun yang mendirikannya dengan biaya besar, tentu saja jika mereka gagal dan salib itu rusak, maka mereka akan membayar dengan nyawa mereka. Jadi tidak ada yang berani mencobanya hingga akhirnya ada yang melakukannya dan berhasil mendirikannya. Dan semua ini adalah fakta yang sangat menarik. Mengapa mereka membawa obelisk yang didedikasikan untuk dewa matahari? Karena itu adalah simbol seksual. Namun obelisk-obelisk itu juga didedikasikan untuk berbagai Firaun. Mengapa mereka membawa dan mendirikannya di luar gereja utama mereka? Karena John Lateran Imater Ecclesia, ibu dari semua gereja, mereka bahkan menggunakan gelar itu. Ini sungguh luar biasa. Dan kemudian seperti yang Anda katakan, hari Minggu, otoritas hari Minggu hanya didasarkan pada prinsip-prinsip Katolik. Ada banyak kutipan di mana Roma mengatakan bahwa ibadah pada hari Minggu didasarkan pada ajaran mereka dan hanya mereka saja. Mereka saja yang mengklaimnya. Dan jika seseorang memanggil untuk beribadah pada hari Minggu, ini sebenarnya adalah panggilan untuk menerima otoritas kepausan dalam hal esensi moral hidup Anda. Nah, saya lebih memilih untuk menerima esensi moral dari buku ini, di mana Allah memberitahu kita apa esensi moral itu, dan Dia berkata bahwa kita harus mengingat hari Sabat dan tidak melupakannya. Jadi ini adalah pertanyaan tentang dua otoritas yang bertentangan. Ini adalah pertanyaan tentang tanda Allah versus tanda binatang. Dan ini adalah soal otoritas. Siapa yang berhak menguasai kapasitas moral saya? Apakah itu kepausan? Atau apakah itu Tuhan? Melalui firman-Nya? Dan bagi saya, di rumah saya percaya bahwa otoritas moral ditentukan oleh Allah dan firman-Nya, bukan oleh penguasa duniawi yang mengklaim otoritas tersebut. Menarik sekali Anda menyebut obelisk itu, karena dialah Firaun yang melarang istirahat pada hari Sabat. Ya, saya cuma mau katakan bahwa hal itu persis sama. Kamu membiarkan orang-orang merayakan Sabat? Kamu membuat mereka beristirahat, Musa. Kamu membuat mereka mematuhi hari Sabat. Pergilah melakukan pekerjaanmu. Itu melanggar hukum Sabat. Tahukah Anda jika kita kembali ke masa lalu, Konsili Nika sudah mulai membahas hal-hal ini. Tapi pada akhirnya itu adalah Konsili Laodicea yang mengeluarkan dekret bahwa Anda tidak diperbolehkan untuk memelihara Sabat. Itulah tepatnya yang dilakukan Firaun. Dia berkata, kamu Musa, kamu membuat orang-orang beristirahat pada hari Sabat. Lakukan pekerjaanmu. Saya katakan pada Anda tidak akan beristirahat. Hanya gereja Katolik yang pernah membuat undang-undang semacam itu dan mengandalkannya hingga hari ini. Itu adalah penistaan yang melampaui segala penistaan. Dan orang-orang tidak melihatnya karena telah disembunyikan di bawah tumpukan ritual paganistik yang begitu banyak sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Anda tidak bisa melihat cahaya di antara semua itu, perlengkapan yang ditempatkan di depannya. Tapi kalian tadi menyebutkan bahwa James dan Alex tentang betapa miripnya kita dengan periode sekarang dengan 1888. Dan saya yakin bahwa kali ini, apa yang terjadi pada zaman Firaun ketika hukum itu diberlakukan dan tulah-tulah itu menimpa, Tulah-tulah itu menimpa, ya. jadi pada tahun 1888, tempat itu hancur lebur, karena hal itu mirip dengan pengepungan pertama, jika kita mengambil contoh Yerusalem. Jadi saya rasa kita tidak akan melihatnya disingkirkan lagi dalam pengepungan kedua. Saya percaya kita sedang dalam proses pengepungan kedua. Dan seperti yang mereka klaim, itu harus menjadi hari ibadah yang terkoordinasi. Jadi tidak bisa sembarang hari. Dan hari yang tersisa setelah semua peraturan ketenaga kerjaan adalah hari Minggu. Dan sebagaimana dinyatakan dalam Rerum Novarum, inilah hari yang harus dijamin oleh negara. Dan begitu pula Paus modern Leo yang menjadikan hal ini sebagai urusannya untuk dengan tegas menyatakan bahwa ia terlibat dalam implementasi Rerum Novarum
Nah, itulah poin utama Rerum Novarum, bahwa semua undang-undang ketenaga kerjaan harus berpusat pada masalah moral kepausan, di mana minggu adalah intinya, karena hal itu menentukan oleh otoritas siapa Anda sebenarnya bertindak. Anda tahu, satu hal yang menurut saya penting adalah bahwa kita sebagai penganut Advent hari ke-7 memiliki pekabaran 3 malaikat tercantum dalam logo kita. Ini adalah pekabaran kita kepada dunia. Benar, kita telah mengatakan ini adalah pekabaran kita. Wahyu 14 mulai dari ayat 6 dan seterusnya, itulah pekabaran kita kepada dunia. Tapi kadang-kadang orang akan bertanya kepada kita, mengapa Anda hanya duduk di sini fokus pada kepausan? Mengapa Anda duduk di sini? Itulah satu-satunya hal yang akan Anda bicarakan. Tetapi itu karena pekabaran-pekabaran tersebut. Jika Anda membaca pekabaran-pekabaran tersebut, 2 dari 3 pekabaran itu memperingatkan tentang sistem ibadah palsu dan memperingatkan tentang menerima tanda. Ya, Jadi jika kita benar-benar menyampaikan pekabaran ini, jika Anda tidak mendengarnya dibahas dari mimbar, apakah Anda benar-benar mendengarkan pekabaran 3 malaikat? Injil disebarkan terlebih dahulu, dan kemudian 2 hal itu. ya. Dan jika Anda hanya mendengar hukum, minggu, sabat, maka Anda benar-benar melewatkan poinnya. Karena kita melihat 2 sistem keselamatan di sini. Kita melihat sistem pagan keselamatan melalui perbuatan, di mana Anda membayar dosa-dosa Anda sendiri, seperti yang diklaim oleh kepausan. Anda harus membayar dosa-dosa Anda sendiri di purgatori karena mereka menolak penebusan atau kebenaran oleh iman, dalam kebenaran. Apakah kebenaran oleh iman meniadakan ketaatan pada hukum? Tidak. Paulus secara implisit mengatakan apakah kita oleh karena itu membatalkan hukum? Jauh dari itu, kita justru menegakkan hukum itu. Itu karena kamu diselamatkan melalui kebenaran oleh iman, sehingga kamu kembali harmonis dengan hukum. Sedangkan sistem kepausan melalui ketaatanlah Anda kembali ke harmoni dengan sistem. Jadi ada 2 cara yang berlawanan secara diametral. Tentang melihat keselamatan, yang satu ini berpusat dalam Kristus sebagai korban penebusan. Roma menolak penebusan dosa seperti yang dibuktikan oleh purgatori. Mereka mengklaimnya secara terbuka, mereka menyatakan hal itu dengan jelas, dan oleh karena itu, ini bukanlah agama Kristen, tetapi bentuk paganisme dari Kristen. Selain itu, jika Anda terus-menerus menunjukkan kepada orang-orang seperti apa Roma dulu, sekarang, dan di masa depan, mereka akan mengerti. Dan kemudian kamu tunjukkan kepada mereka tentakel-tentakelnya yang menjalar ke segala arah. Ini bukan hanya organisasi gereja, tetapi tentakel-tentakelnya menjalar ke segala hal. Itulah mengapa hal ini terus dibicarakan. Dan Alkitab tidak memperingatkan tentang hal-hal lain. Ia memperingatkan tentang sistem ini. Mari kita ambil kepausan modern. Kita telah memiliki para ahli ekonomi yang luar biasa. Semua mengunjungi kepausan. Kita telah memiliki komunitas olahraga yang mengunjungi kepausan. Paus saat ini baru saja menerima kunjungan dari kalangan Hollywood ke Vatikan. Para kepala negara dan pemerintah mengunjungi kepausan. Gereja-gereja dan sistem keagamaan ibadah akan datang ke kepausan. Semua dari mereka pada dasarnya terintegrasi ke dalam ini. Sistem pelacur besar dengan tulisan Babel, ibu para pelacur. Dan itu adalah istilah yang sangat luas, ibu para pelacur. Karena jumlahnya banyak sekali dan mencakup gereja-gereja juga, kan? Sayangnya, Ya, jadi disitulah seluruh ragamnya. Tidak ada sistem lain di dunia yang memenuhi syarat seperti kepausan dalam hal semua petunjuk yang kita miliki dalam Alkitab. Anda tahu, Ellen White mengatakan di Review and Herald pada tahun 1908, dia berkata, kekuatan kejahatan sedang mengumpulkan kekuatan. Setan memuji rekan-rekannya bahwa dia akan melakukan pekerjaan yang akan memikat dunia. Sementara ketidakaktifan sebagian telah melanda gereja, setan dan pasukannya sangat aktif. Jadi pikirkanlah, Paus baru-baru ini bertemu dengan semua Jesuit dan dia pada dasarnya memberi mereka tugas untuk pergi dan mereka sangat dibutuhkan. Sekarang Jesuit adalah respons langsung. Mereka adalah kontra-reformasi. Mereka adalah respons terhadap reformasi pada masa itu. Dengan mengatakan hal itu kepada Jesuit, dan saya tidak percaya bahwa arahan mereka telah berubah, mereka tetap menjadi bagian langsung dari kontra-reformasi. Jadi ketika dia bertemu dengan mereka dan berkata, saya membutuhkan kalian. Ketika ia menjabat dalam waktu 1 bulan, ia berbicara tentang menyatukan timur dan barat.
Ya, sekarang dia pergi dan bertemu dengan pihak timur, berdiskusi dengan Bartholomew, berdiskusi dengan pihak-pihak ini, berusaha untuk menyatukan mereka, mendorong pendekatan ekumenis ini. Jika Anda perhatikan, dia tidak membuang-buang waktu. Dia melanjutkan dengan intensitas yang besar. Dan dia secara khusus mengatakan bahwa dia ingin Gereja Ortodoks Timur mengubah hari di mana mereka merayakan Paskah karena Minggu Paskah. Bagi mereka, pusat yang mengarah ke minggu-mingguan, setiap minggu adalah Paskah mini menurut kepausan. Dan tentu saja, kata Paskah berasal dari Dewi Ishtar. Jadi kepausan ini sibuk melakukan itu. Dan lihatlah simbolisme dari semua permainan yang ditampilkan, baik di arena olahraga maupun di Olimpiade. Jadi semua indikator ini menunjukkan akar pagan yang sangat dalam yang Anda temukan di semua organisasi dan dunia ini. Tapi Anda juga telah menyebutkan Bartholomew dan Ortodoks dan semua itu, tetapi Anda juga memiliki Raja Charles yang telah pergi dan mendapatkan tempat di dalam Vatikan. Ini adalah kali pertama dalam 500 tahun hal seperti itu terjadi. Itu adalah simbol yang kuat bahwa Protestanisme telah sepenuhnya menyerah. Anda melihat cara ini disimpulkan dan Anda melihat aktivitas intens yang sedang berlangsung. Anda melihat ekumenisme yang sedang berlangsung. Dan hal ini seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita berada di ujung sejarah dunia ini. Ada 8 miliar orang hidup di planet ini dan segera ini akan menjadi tanah tandus yang sunyi. Dalam waktu yang sangat singkat, kita tidak tahu waktu pastinya, tetapi hal ini datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan pekabaran 3 malaikat yang harus kita sampaikan, 2 dari 3 peringatan. Peringatan terakhir ini tentang Babel dan tanda ini. Tapi kamu tahu, malaikat pertama itu pergi dengan Injil yang kekal untuk memberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi. Nah, jadi intinya, kita tidak boleh memulai hal ini dengan mengatakan, oh, akan ada masa yang menakutkan yang akan datang. Kita tidak akan bisa membeli dan menjual, dan hanya berakhir dengan ketakutan. Dan itu adalah salah satu hal yang sebenarnya kami coba lakukan melalui pelayanan kami. Kami adalah warisan dan harapan. Jadi, kami berusaha menambahkan harapan di sana, dan kami berusaha mengatakan, dengarkan, angkatlah kepala kalian karena penebusan kalian sudah dekat. Lalu, apa pesan harapan yang kita miliki? Kita baru saja membahas kesamaan antara tahun 1888 dan sekarang. Salah satu hal lain yang sedang berlangsung pada tahun 1888 adalah pekabaran tentang kebenaran oleh iman. Kita tidak dapat melakukan apapun untuk memperoleh keselamatan kita sendiri. Kebenaran kita seperti kain kotor. Namun jika kita membaca nasihat yang diberikan dalam kitab Wahyu pasal 3 kepada 7 jemaat, dan kita tahu bahwa kita berada di jemaat Laodikia, kita membutuhkan emas yang diuji dalam api, salep mata agar kita dapat melihat. Kita membutuhkan jubah kebenaran Kristus yang dikenakan pada kita. Wadah pekabaran kebenaran oleh iman ini meninggalkan dosa, percaya bahwa Kristus dapat melakukan sesuatu untuk kita yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Dia dapat memberikan bantuan supernatural sehingga kita dapat mengatasi dosa. Itulah pekabaran yang harus disampaikan, selain 2 pekabaran lainnya. Amin. Ada kesamaan di sana. Jika Anda pergi ke penciptaan, apa yang kita kontribusikan untuk penciptaan? Sama sekali tidak ada, benar? Kita adalah hasil akhir dari tindakan kreatif itu, penciptaan manusia pada akhir hari ke-6 pada dasarnya. Jadi kita tidak memiliki peran dalam penciptaan, dan oleh karena itu kita harus beristirahat sesuai dengan perintah Sabat dalam karya-karya yang telah diselesaikan oleh Kristus. Sekarang hal yang sama berlaku untuk penebusan dosa. Jadi ada daftar kedua. Ya, dalam kitab Ulangan pasal 5 ada daftar kedua dari 10 perintah Allah yang mengatakan, ingatlah bahwa kamu pernah menjadi budak di Mesir dan Tuhan mengeluarkan kamu dari sana dengan tangannya yang perkasa. Jadi dengan kata lain, dia membebaskan Anda dari perbudakan dosa. Dan sama seperti kita tidak memiliki kontribusi dalam penciptaan karena kita bahkan tidak ada di sana, kita tidak memiliki kontribusi yang dapat kita berikan melalui karya-karya kita dalam pemulihan sifat kita yang telah jatuh. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Kristus.
Dan sampai tubuh yang hina ini diubah menjadi tubuh yang mulianya, klaim kebenaran yang saya miliki adalah jubah kebenaran yang tak bernoda yang Dia atribusikan kepada saya atau kepada mereka yang percaya pada namanya. Jadi esensi utama dari Sabat adalah ingat bahwa Anda tidak terlibat dalam penciptaan dan Anda tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan penciptaan kembali. Oleh karena itu, segala sesuatu yang Anda lakukan bergantung pada kebenaran Kristus dan kuasa penciptaan serta pemulihannya. Dan kepausan mengatakan tidak. Anda memiliki sesuatu yang bisa Anda lakukan. Dan Anda menebus dosa-dosa Anda sendiri dan memperbaiki cara-cara Anda. Dan pada dasarnya Anda tidak membutuhkan kebenaran oleh iman. Jadi masalah Sabat bukan hanya soal satu hari. Itu adalah pertanyaan tentang beristirahat dalam pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kristus, atau beristirahat di atas mandat dan dekret kepausan. Manakah dari kedua hal tersebut yang akan membawa Anda melalui gerbang surgawi? Nah, saya pikir inilah pekabaran yang harus kita sampaikan kepada dunia. Ya, dan ini bukan tentang kami mencoba mengatakan bahwa semua umat Katolik itu jahat atau bahwa kami sangat anti-Katolik dan tidak bisa menerima Katolik. Itu sama sekali bukan kasusnya. Saya merindukan keselamatan mereka, dan saya percaya bahwa banyak Katolik yang bermaksud baik di luar sana. Kristus akan memeriksa karakter mereka, dan saya percaya bahwa banyak di antara mereka akan berada di surga karena mereka tidak diberitahu kebenaran, tetapi mereka hidup sesuai dengan terang yang mereka miliki. Sebaliknya, keberatan saya adalah terhadap sistem ibadah yang dipaksakan, dan ini bukan hal yang terbatas pada Adventisme, tetapi sebenarnya seluruh Protestanisme meyakini konsep ini. Mari kita tutup dengan doa singkat dan kita lanjutkan dari sana. Bapa kita yang terkasih di surga. Diproduksi oleh Clash of Minds dan Heritage dan Hope. Menampilkan pembicara Walter Faith, Martin Smith, James, dan Alex Bowen. Ucapan terima kasih yang tulus atas dukungan, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang setia dan sejati, untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa untuk bekerja di kebun anggurnya, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang akan segera tiba.